Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat fillah yang dirahmati Allah. Apa kabar sahabat pembelajar? Syukur kita atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan membahas tentang Daulah Safawi. Pada materi Daulah Safawi, kita akan membahas tentang pertama, proses lahirnya Daulah Safawi. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi. Setelah itu, kita akan membahas yang ketiga, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Safawi. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas kemunduran peradaban Daulah Safawi. Lahirnya Daulah Safawi. Cikal bakal lahirnya Daulah Safawi dimulai dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Safiuddin, salah satu keturunan Musa Al-Kazim. Awal mulanya tarekat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Safawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya etikat yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya, lama-kelamaan para pengikut tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, penuh percaya diri. Kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan pada Ismail. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukannya yang diberi nama Gizilbas atau Baret Merah. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Gizilbas di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Akoyunlu atau domba putih di Sarur dekat Nakhchivan. Gizilbas terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz. Akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawi. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi. Pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I memajukan Daulah Safawi diantaranya adalah: 1. Berusaha menghilangkan dominasi Gizilbas atas Daulah Safawi dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirsasia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak menghina 3 khalifah pertama dalam Islam. Kita akan bahas kemajuan peradaban Islam masa Daulah Safawi. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Safawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Di samping sektor perdagangan, Safawi juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil tani dari daerah Bulan Sabit. Ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila pada masa Daulah Safawi, tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Daulah Safawi muncul ilmuwan terkenal di antaranya
Baha'uddin Al-Syairazi, generalis ilmu pengetahuan. Sadr ad-Din Al-Syirazi, seorang filsuf, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, seorang filsuf, ahli sejarah, teologi yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Juga berkembang dengan baik, salah satu tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Bangunan fisik dan seni. Para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan yang megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas jenderut istana-istana. Kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 102 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kita akan bahas kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Kemunduran Islam pada masa Daulah Syafawi disebabkan adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Faktor yang kedua adalah terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Akhir, sering terjadinya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sahabat pembelajar, itu tadi proses lahirnya Daulah Syafawi. Berikut kita akan menyaksikan keindahan kota Isfahan. Kota Isfahan pernah menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Kota ini masuk daftar warisan dunia UNESCO. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.